Oke, halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Ismi Vincent guys ya. Dan pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Ya, pada video kali ini handphone yang mau saya review adalah BlackBerry 9790 atau yang biasa disebut BlackBerry Bellagio. Nah, jadi guys, ini adalah salah satu handphone yang dulu sebenarnya sempat saya pakai, namun saya sebenarnya nggak beli guys ya. Jadi cuman minjem-minjem doang. Dan handphone ini menjadi salah satu handphone yang dulu sebenarnya saya anggap kalau handphone ini tuh kayak udah canggih banget guys ya. Jadi ini handphone terakhir yang canggih banget gitu. Tapi ternyata enggak guys, pas saya tunggu beberapa bulan lagi nyata ada ya yang lebih bagus lagi dari HP ini. Ya, jadi guys ini adalah BlackBerry 9790 atau yang biasa disebut BlackBerry Bellagio. Handphone ini diluncurkan sama BlackBerry sendiri pada tahun 2011 lalu dengan memiliki keunggulan yaitu di bagian kameranya dan juga di layarnya. Dan sebenarnya sih yang saya kagumin sama HP ini sih karena HP ini juga ada yang namanya NFC. Ya, bayangin di tahun 2011 saja handphone udah ada NFC ya. Udah bisa buat pembayaran segala. Tapi saya kurang tahu sih kalau di zaman itu sih NFC itu fungsinya buat apa sih kurang kurang tahu guys ya karena lagi saat itu saya juga belum pernah make dan Eee, mama saya pun juga sampai sekarang belum sama sekali nggak tahu ya guys ya, apa itu fungsi NFC guys ya. Dan oke, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah BlackBerry 9790. Jadi seperti apakah, isi-isi dari HP ini, apakah HP ini tuh masih layak nggak sih buat di tahun 2024 sekarang ini? Langsung aja kita review, ini adalah BlackBerry 9790. Let's check this out. Oke, first di sini saya akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Oh ya, sebelum saya nge-review bagian bodinya, ini saya kasih penjelasan dikit dulu ya. Jadi sebenarnya BlackBerry ini tuh udah saya benerin ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kalian lihat ini casingnya ini berwarna hitam ya, black ya. Aslinya ini sebenarnya casingnya berwarna putih dan sebenarnya ini aslinya juga bukan punya saya. Cuman saya pernah make kurang lebih setengah tahun. Jadi sebetulnya ini mesinnya, dalam mesinnya ini tuh sebenarnya punya saudara saya guys. Karena saudara saya waktu itu sempat make-make dan rusak, akhirnya ya udah disimpan sama dia sampai akhirnya saya minta lagi dan pas saya minta lagi dalam kondisi rusak guys ya. Dan habis itu ini karena teman saya waktu itu kebetulan juga ada ngejual handphone dan pas saya lihat handphonenya sama, akhirnya saya akan nimbalin lah sama handphone ini. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kalian lihat ini sebenarnya handphone itu tadinya putih guys ya, bukan berwarna hitam seperti ini. Dia tuh ada dua varian warna yaitu warna hitam dan warna putih dan ini warna hitamnya. Saya sih ya karena lebih apa ya, lebih bagusan warna hitamnya ya dibandingin sama warna putihnya yang udah casingnya tuh udah ancur-ancuran, jadi akhirnya udah casingnya saya jual sama mesinnya punya teman saya. Akhirnya saya pasang lah mesin punya saudara saya nih guys ya. Karena mesin punya teman saya tuh juga kebetulan katanya rusak ya, rusak di bagian IC-nya. Karena saya males benerin yang punya dia, jadi akhirnya udahlah saya jual, akhirnya saya ganti handphone punya saya ini guys. Oke, sorry pada video kali ini saya akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya. Kalau kita lihat sekilas ini bodinya ini kecil banget guys ya. Kalau misalnya saya bandingin sama telapak tangan saya, ini bukan yang di kanan sini, kiri sih. Kayak kalau kanan saya ini tangannya kayak lebih agak kecil sih guys ya. Entah kenapa tangan kiri saya lebih agak gede dikit gitu. Kayaknya pernah ngangkat barbel apa ngangkat apa saya gede-gede. Pokoknya saya sering megang barang yang gede-gede ya. Kalau kiri tuh, jadi tangannya jadi kayak lebar gitu, berasa kayak lebar kalau megang barang. Ya, untuk di bodinya sebenarnya sini enteng ya, paling cuman berapa gram gitu, saya kurang tahu sih berapa gram. Cuman ya feeling saya sih enteng sih. Buat HP-HP kayak gini, buat dipakai-pakai buat alarm, buat, SMS masih bisa ya, cuman kalau buat YouTube dia udah nggak bisa. Ini juga bisa jadi, apa ya, bisa jadi catatan juga buat orang-orang yang mau beli handphone-handphone kayak gini ya, kalau HP ini sebenarnya udah nggak bisa dipakai buat, YouTube-an ya. Buat YouTube-an dia udah nggak bisa, buat WhatsApp dia udah nggak bisa, buat Facebook segala macam dia udah nggak bisa. Kecuali kita buat, browsing, kalau misal kita buat browsing dia masih bisa. Tapi ada beberapa browser itu dia udah nggak bisa dibuka guys ya. Jadi yang bisa dibuka sama dia tuh cuman website tertentu yang bisa dipakai di OS-OS tertentu guys ya. Jadi misalnya nih ada website yang nyediain, apa ya, yang bisa dibuka oleh semua versi HP itu bisa guys ya di HP ini guys. Kurang lebih sih kayak gitu.
Ini kita coba lihat reviewnya dulu di bagian depannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di depannya sini, itu dia ada speaker ya atau earphone di sini ya. Bagian atas sini juga ada earphone. Kemudian di sini juga dia ada logonya BlackBerry di sini dan sampingnya sini dia itu ada lampu. Ini lampu buat notifikasi ya. Dia ada nyalanya macam-macam ya. Ada warna merah, ada warna hijau, biru, kuning ya. Kemudian juga di sini dia ada sensor cahaya di sini. Ini kalau di kamera saya mungkin nggak gitu kelihatan ya. Dia sensor buat cahaya. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini, nah ini yang saya suka nih guys. Ini untuk di LCD-nya itu dia udah bisa di touchscreen guys ya. Jadi kalau HP-HP yang ini kayak saya tuh kayak nginget, kalau di depannya ya saya kayak nginget BlackBerry Davis ya. Iya BlackBerry Davis kalau nggak salah deh. Yang mirip-mirip kayak gini. Apa 9320 ya? 9320 apa 9220 saya lupa guys itu. Pokoknya Davis ya. Itu dia di sini layarnya kan waktu itu belum bisa touchscreen ya. Udah begitu pas saya upgrade lagi ke HP ini dia udah bisa touchscreen guys ya. Saya juga sebenarnya sih kaget ya. Tapi saya dari touchscreen ini saya juga agak bingung nih guys ya. Ini fungsi touchscreen itu buat apa gitu? Karena BlackBerry kan biasanya kan dia pakai trackpad ya, pakai trackpad buat apa namanya buat ngoperasi ini ya. Ya tapi dia pakai pakai touchscreen loh. Dia udah bisa pakai touchscreen dan bisa pakai trackpad. Ya, bisa sih buat gambar-gambar ya. Dulu saya sempat pakai HP ini buat gambar. Cuman ya nggak terlalu lama-lama banget sih guys ya. Soalnya habis itu saya balikin lagi ke saudara. Dan ya gitulah kurang lebih guys ya. Itu mungkin bisa juga difungsiin buat serap ya guys ya. Jadi kalau misalnya trackpadnya ini suatu saat rusak, ya kita bisa pakai touchscreen-nya ya. Begitu sebaliknya. Untuk di bagian bawahnya sini dia juga ada keypad dan ini keypadnya ini seperti ini guys ya. Ini keypadnya dia pakai QWERTY ya. Dan di sini tuh dia ada logo, ada tombol back di sini. Ini tombol buat power. Ini tombol buat option. Di sini tombol buat panggilan. Dan ini trackpadnya. Ya trackpadnya masih kliki sih, masih lumayan lah ya. Untuk di bagian bawah sini juga ada keypad QWERTY-nya. Kemudian bagian bawah sini dia itu ada logo, bukan logo apa namanya, ada mikrofon sorry. Ya di sini sebenarnya dia ada logo-logo gitu guys ya. Kalau misalkan lihat HP-HP yang zaman dulu ya, BlackBerry yang zaman-zaman dulu. Biasanya sini dia suka ada tulisan ya kayak Vodafone apa T-Mobile. Itu sebenarnya waktu itu sempat ada nanya ya, "Bang, itu kalau ada tulisan T-Mobile gitu ya." Waktu itu saya sempat video itu yang video pertama saya tuh, review Nokia CDMA itu kan waktu itu ada handphone yang saya pernah kasih tunjuk itu ada tulisannya trackphone ya. Nah, itu ada sempat orang nanya gitu, "Bang, itu trackphone artinya apa, Bang?" Itu sebenarnya itu kayak SIM card ya. Jadi kayak orang-orang luar negeri itu punya ide kalau dia tuh bisa apa ya? Bisa bisa promosiin SIM cardnya ya, promosiin brand SIM cardnya dia itu dari seperti itu guys ya. Jadi ditulis-tulis gitu dari ini handphone kerja sama T-Mobile, ini handphone kerja sama ini sama itu. Banyak sebenarnya guys ya, bukan T-Mobile doang. Dan ini handphone saya pun juga dulu yang saya pegang ini sebetulnya dia ada di casing yang putihnya itu ya. Dia tuh sebenarnya ada gambar juga di sini Movistar ya. Jadi kalau misalkan ngira Movistar tuh motor, itu kayaknya bukan motor deh. Kalau sepengetahuan saya sih SIM card ya, SIM card luar negeri. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke lah ya, untuk di bawah sini dia itu ada lubang charger ya. Ini lubang chargernya nih udah apa namanya udah sering ditemuin ya kalau handphone tuh basicnya tuh kayak gini guys ya. Handphone apa chargernya tuh di bawah guys tuh. Ini untuk lubang chargernya dia pakai lubang charger USB biasa ya, bukan pakai apa namanya yang kayak Asia lagi zaman dulu. Ini handphone ngingetin saya sama handphone Javelin sih. Ya BlackBerry 8900 ya. Soalnya dari tutupannya aja mirip banget guys ya. Untuk di bagian sampingnya sini juga dia ada tombol apa namanya? Tombol buat shortcut di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada tombol shortcut. Atasnya di sini ada tombol volume dan ini sebenarnya bisa digunakan juga buat media player. Jadi kalau misalnya kalian mau playing musik ini yang tengah ini tuh dia cuman ini bisa buat play pause guys ya. Nah, kalau untuk atasnya sini kalau misalnya kalian pencet juga bisa buat volume atau juga bisa buat apa namanya buat play next apa namanya music guys ya. Jadi kalau misalkan mau kalian apa namanya mau kalian geser musiknya atau kalian bisa pencet ini. Kalau enggak kalian bisa langsung geser aja di touchscreen-nya guys ya. Kurang lebih kayak gitu. Itu banyak fungsinya lah ya kurang lebih. Kurang lebih sih kayak gitu. Untuk di atas sini juga ada tombol lock ya. Biasanya kalau BlackBerry itu kan di sini lock, di sininya silent ya. Tapi kalau versi HP ini dia cuman versinya lock doang.
Dan ini kalau misalkan lihat ini dia udah ada kayak cuil sedikit ya, kayak udah retak gitu ya. Ini mungkin udah pernah dikopek-kopek apa gimana sih kurang tahu guys ya. Mungkin udah keseringan dipencet-pencet. Jadi kayak gitu. Untuk di bagian sampingnya di sini juga cuman ada earphone jack di sini ya kalau bisa lihat. Dan di bagian belakangnya di sini dia ada kamera. Ini kameranya 5 megapiksel, dia sudah autofocus dan ada image stabilization juga tapi masih gembel ya. Untuk di bagian sampingnya juga dia ada tulisan boldnya dan di sini ada flashnya. Untuk di atas di sini ada loudspeaker. Bagian bawah sini cuman ada logo BlackBerry-nya. Oke, ini untuk bagian tutupannya seperti ini tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kita buka seperti ini, ya di sini dia ada tampilan buat nyimpan apa namanya buat nyimpan SD card ya di sini. Dan di sini untuk baterainya ini pakai tipe JM1 untuk di baterainya. Ini kalau misalnya kita lihat tutupannya, saya keinget sama BlackBerry Javelin ya. Tutupannya mirip-mirip kayak gini. Oke, so di sini kita akan coba langsung hidupin aja si handphone ya guys. Oke, jadi ya itulah untuk di startup dari BlackBerry-nya. Kalau misalkan Anda tadi ada sempat dengar suara dari BlackBerry-nya guys ya, suara startup dari BlackBerry-nya. Oke, di sini dia langsung ada tampilan menunya. Jadi untuk di menunya kurang lebih seperti ini. Ini dia untuk di trackpad-nya dia ada nyala-nyala lampu gitu ya, warna putih gitu. Itu dulu sepengetahuan saya sih kayaknya ini pernah bisa ini guys ya, bisa apa namanya? Klip-klap ya, bisa kelap-klip maksud saya. Ada aplikasinya kalau nggak salah deh, tapi saya lupa guys, aplikasinya itu apa ya. Tapi ada ya. Jadi buat apa namanya? Buat notif ya. Dia tuh ntar jadi kayak bisa klip-klip gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Ya kayak klip-klip lah ya guys ya. Bisa mati nyala begitu. Cuman ya buat sekarang sih kayaknya udah nggak zaman sih gitu-gituan sih. Orang-orang udah pada pakai Android ya. Oke, di sini saya udah hidupin HP-nya, jadi di sini langsung dapat sinyal ya. Ini sinyalnya masih mulus ya. Ini untuk di apa namanya indikatornya nyala ya, masih nyala, masih mulus. Masih terdeteksi sinyal dan di sini Edge ya, bukannya 3G tapi Edge. Ya di sini sinyalnya full ya. Padahal ini saya di kamar loh nih. Tapi sinyalnya full. Kemudian sini juga dia ada logonya Telkomsel dan ini sampingnya Happy Street ini WiFi ya. Ini WiFi-nya saya hidupin. Ya kebetulan WiFi saya lagi connect jadi ada tertulis begitu ya Happy Street. Ya di sini ada jam, di sini juga dia ada bulan, tanggal dan hari ya. Di sini tengah wallpaper dan di sini ada menunya guys. Oh ya guys, BTW untuk di layarnya ini sebenarnya dia ada minus guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, layar-layar pada umumnya itu kan dia terang semua guys ya. Tapi kalau misalkan lihat lagi layar ini dia tuh sebenarnya ada shadow. Nah, kalau misalkan lihat di sini ya ini kayak layarnya jadi aneh gini kan noh. Warnanya nggak sejajar ya. Jadi ini di sini ada yang gelap, ntar di sini ada yang terang ya. Dia terangnya cuma di tengah-tengah doang. Makin ke sini dia makin gelap tuh. Itu sebenarnya sih memang kekurangan dari LCD dari teman saya guys ya. Ini saya pakai LCD punya teman saya. Saya nggak pakai LCD punya saudara saya soalnya udah blank ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini data-data saya di HP ini sebenarnya masih ada, tapi udah setengah udah saya simpen, udah saya save. Dan ya untuk di sini dia ada aplikasinya, sebenarnya sih aplikasinya nggak terlalu banyak ya. Cuman dia ada YouTube. Kemudian sih juga ada BBM. WhatsApp-nya udah nggak ada ya, udah saya hapus soalnya kalau dia kalau nggak dihapus itu bakal penuh memorinya guys ya. Jadi suka nge-lag handphonenya guys. Akhirnya udah saya hapus. Dan di sini cuman dia tertera ada YouTube, ada apa namanya ada BBM dan kurang lebih sih kayak gitu guys. Ini ya udah nggak ada aplikasi lain sih. Di sini ada Google Talk, di sini juga ada Yahoo Messenger dan di sini Windows Live Messenger. Ini Windows Live Messenger dulu punya saya ya. Kalau Yahoo sama Google Yahoo ini bukan punya saya. Ini saya punya ini nih, dua ini nih. Google Talk sama ini ya. Kalau Google Talk dulu saya sebenarnya sih cuman buat download doang, buat ngelengkapin guys ya. Karena kan dulu orang sering pakai Google Talk. Nah, ini yang paling ini nih guys, paling paling sering dipakai guys ya. Tapi sekarang udah nggak dipakai sih.
Oke lah, kurang lebih sih kayak gitu guys ya untuk di menu-menunya. Ini bisa kita geser juga pakai tangan dan ini di menunya ini bisa kita rubah-rubah juga guys itu. Oh, ini bisa kita hide, bisa kita apa namanya? Bisa kita atur juga. Tuh ya, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Juga udah gitu bisa kita umpetin juga guys ya, biar bisa apa namanya? Biar bisa kelihatan gitu wallpapernya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti gitu aja untuk di speakernya. Di sini coba saya tes ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini manage connection-nya, dia ada mobile network, wifi, mobile hotspot juga dia udah bisa hotspot dan di sini ada Bluetooth juga. Coba kita cek ringtone-nya. Ini masih level 8 ya. Coba kita level 10. Ya kalian nggak usah perhatiin ringtone-nya apa guys ya. Ya kalian yang pentingin sound-nya aja sih dari speakernya sih guys ya. Speakernya. Ya kurang lebih sih kayak gitu guys ya. Ya itu kalau kesentuh-sentuh jadi berhenti-berhenti lagi guys ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya saya rating ya guys ya untuk di speakernya ini sebenarnya 7/10 sih guys ya. Soalnya kenapa saya bisa nilai seperti itu? Karena saya pernah bandingin HP saya ini sama maksudnya handphone saudara saya nih guys ya, sama handphone saya yang BlackBerry waktu itu kita review 8520 itu masih gedean 8520 saya guys ya. Padahal tahunnya beda loh, itu 2009, ini 2011 guys. Jadi kayak apa ya? Ini kayaknya sih lebih lebih cepat rusak apa gimana? Saya kurang tahu guys ya. Ini saya kurang tahu nih guys. Apakah memang speakernya rusak? Apa emang kayak gitu guys ya? Coba kalian yang pernah punya HP ini, coba kalian tulis juga kolom komentar guys ya. Apakah speakernya tuh sama kayak gitu juga atau enggak guys? Soalnya speaker ini saya rasa sih kayaknya kurang gitu kenceng ya. Masih lebih kencengan handphone saya yang lain-lainnya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk di ringtone-nya. Jadi sekaligus juga buat ngetes musik guys ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba tes browsing ya. Di sini coba kita tes browsing. Kita coba tes google.com. Oke, di sini kita coba cek. Ya, di sini saya udah ngaktifin WiFi ya. Jadi dia tuh harusnya bisa connect. Nah, ini kalau misalkan lihat kurang lebih kayak gini, guys. Ya, ini google.com coba saya search ya. Ya, ini untuk di home-nya. Ya, ini tadi bekas saya nyari-nyari gambar, guys ya. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh, ini banyak banget penelusurannya, guys ya. Oke lah ya, untuk di Google sih kalau menurut saya sih ini sebenarnya masih bisa guys ya. Bahkan dia sebenarnya kalau misalnya kalian mau download gambar dari Google itu sebenarnya masih bisa ya. Caranya kayak gini, ini kalau misalnya kalian mau download ini gambar, ya tinggal kalian ini aja. Di sini kalau nggak salah ada ini deh, ada pengaturannya. Oh nggak ada ya. Berarti ini kita harus pencet agak lamaan baru kita bisa save. Tuh kan? Ya harusnya image save. Send ya ini nih. Ya, save image guys ya. Jadi kalian bisa save gambar tersebut ke galeri kalian guys ya. Itu yang saya dapetin dari Google sih kayak gitu sih. Soalnya HP-HP yang lainnya saya coba buat download kayak gitu udah nggak bisa. Kayak contohnya waktu itu setahun lalu kita pernah review Nokia N61 tuh. Itu saya pernah download gambar dari situ dia nggak bisa guys ya. Jadi ada beberapa tipe handphone ya itu udah nggak bisa. Ya, buat handphone ini dia sebenarnya sih kalau saya bilang jadul sih sebenarnya belum terlalu jadul banget ya kalau buat HP-HP yang kayak gini-gini ya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Android ya ini udah pasti jadul guys ya. Cuman kalau dibilang jadul sampai butut banget sih sebenarnya enggak sih. Soalnya HP ini juga dibilang butut banget, dia masih ada NFC juga udah ada. Kameranya juga udah lumayan walaupun 5 megapiksel. Kalau buat di luar sih kalau saya masih rekomen ya. Tapi kalau buat di indoor saya udah nggak gitu rekomen sih. Dan juga ini kamera saya yakin ini kayaknya pernah kepegang sih guys ya sama saudara saya.
Soalnya kalau saya lihat hasil gambarnya tuh kayak agak buram-buram gimana gitu. Masih lebih bagusan BlackBerry saya yang dulu ya, BlackBerry Onyx 2 ya. Itu walaupun 5 megapiksel juga dia udah ada autofocus. Sama kayak gini ya, 5 megapiksel juga tapi dia udah lebih canggih gitu kayaknya ya. Padahal itu 2010 loh, ini 2011. Ya ini kayak BlackBerry gagal apa gimana saya kurang tahu lah guys ya. Apakah BlackBerry-nya memang udah rusak apa gimana saya kurang tahu. Tapi intinya kalau buat HP-HP yang ini ya, yang HP yang saya pegang ini saya rating 7/10 lah guys ya. Soalnya ya memang begitu ya, banyak kerusakan ya. Oke, so di sini kita akan coba langsung ke kameranya dulu. Coba saya tes kameranya guys ya. Kita foto apa nih? Coba kita foto jam tangan saya. Nah, ini dia bisa atur cahayanya ya. Baterai too low for you. Soalnya nih dia baterainya begitu ya. Wajar lah. Oke. Ya, untuk di hasil kamera dan di hasil gambar ya, hasil gambar dan hasil videonya ya sekaligus ya. Ya, ini adalah hasil gambar dan hasil videonya guys. Ini adalah hasilnya. Oke guys ya, jadi itulah hasil gambar dari si BlackBerry-nya guys ya. Jadi gimana menurut kalian semua? Apakah gambarnya itu sedikit burik apa gimana? Ya itu video saya cuma ngasal-ngasal doang guys ya. Cuman yang penting video aja guys ya. Soalnya saya juga bukan sampai videographer juga. Kalaupun videographer saya juga malas gitu pakai HP ini, buat apaan gitu video-video pakai HP ini. Tapi ya kurang lebih kayak gitu lah guys ya untuk hasil video dari HP ini guys. Jadi gimana menurut kalian semua? Ya kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah guys. Ya untuk di HP-HP ini sebenarnya sih gitu-gitu aja ya. Untuk di gamenya di sini saya coba mainin Brick Breaker ya, game yang sempat populer di kala BlackBerry itu sempat mendunia. Di sini kita bisa mainin pakai apa namanya, bisa pakai trackpad dan juga bisa pakai touchscreen. Tapi saya biasanya sih pakai touchscreen ya. Tuh. Saya dulu pernah main di BlackBerry apa namanya? Torch ya, yang apa namanya? Yang apa namanya? Untuk di touchscreen-nya itu dia lebih lebar guys ya. Ini saya pakai ini tuh ya. Lebih akurat sih kalau pakai ini ya, pakai touchscreen ya. Lebih bisa dikontrol. Ya, ini di 2/34 ya. Mainin kayak gini sampai level 34 tuh. Bisa sampai level 34 sih kayak jarang banget sih ada orang bisa kayak gitu. Cuma orang gabut doang ya. Ya kurang lebih sih kayak gitu guys ya. Ini untuk di gamenya. Sisa-sisanya sih buat di game-game yang lainnya ya. Kayak waktu itu saya sempat ada ngeliat game ini ada Sudoku. Itu saya nggak bisa mainin guys ya. Saya cuma bisa mainin Brick Breaker kayak gini doang. Karena saya dari dulu main game itu ya game-game yang kecil-kecil kayak gini dong. Kayak game-game alay kayak gitu guys ya. Ya kayak Free Fire, kayak game apa gitu-gitu doang guys ya. Nggak sampai game sampai COD gitu enggak. It's game over. Oke lah ya, udah 3 kali kalah guys. Oke, kurang lebih sih kayak gitu guys ya untuk di gamenya guys ya. Udah, jadi kalau menurut saya sih HP-HP kayak gini ya, kalau misalnya kalian semua nanya ya, apakah HP ini tuh masih bisa digunain nggak sih di 2024? Apakah masih layak nggak sih? Sebenarnya tergantung dari pemakaian kalian semua guys. Kalian itu hidup di mana gitu. Kalau misalnya kalian semua hidup di pelosok-pelosok ya, yang orang-orang itu masih pakai handphone yang masih jadul-jadul. Kalau buat saya sih HP ini sebenarnya sih masih cukup lah ya, masih cukup dibilang lumayan lah daripada kalian itu nggak ada handphone. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang di kota yang udah pakai Android, udah pada ya pakai iPhone segala ya, HP ini ya tanpa saya sebut lagi kalian nggak usah berpikir panjang lagi guys ya. Kalian itu udah ada iPhone, udah ada handphone yang lebih bagus
Ngapain kalian pilih HP ke HP kayak gini guys ya. Saya juga agak males sih kalau pakai HP-HP kayak gini buat sehari-hari sih. Tapi kalau misalkan semua memang ada yang minat, ya atau juga sih. Ya itu terserah dari orang lah guys ya mau pakai sehari-hari atau enggak. Kalau buat sehari-hari sih, kalau buat orang kota kayaknya nggak terlalu rekomen ya. Tapi kalau buat orang-orang desa yang gabutnya tuh kayak apa, ya mungkin ya cocok mungkin guys ya. Oke lah guys ya, kalau reviewnya sih mungkin sampai segini aja guys ya untuk video dari saya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian juga bisa like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike dan ya, oh ya BTW untuk video ini mungkin saya upload bisa sehari, kalau nggak mungkin besok mungkin saya review karena sekarang udah malam ya. Saya butuh istirahat juga. Besok saya masih ada kegiatan, jadi kalau misalnya video ini saya telat upload, mohon maaf guys ya karena ya saya memang begitu orangnya guys ya. Ada tugas satu dikit nih. Udah, di YouTube saya tinggalin guys ya. YouTube saya tinggalin, entar pas tugasnya udah kelar saya baru lanjut nge-YouTube lagi guys ya. Jadi sorry nih buat kalian semua yang jarang lihat konten saya guys ya. Jangan kalian pikir saya tuh bangkrut, enggak guys ya. Saya enggak bangkrut ya, enggak. Saya masih bisa berjuang. Saya masih bisa upload. Kalau misalnya kalian semua memang ada pertanyaan, kalian juga bisa komen aja. Bisa saya jawab kok. Saya biasanya juga suka jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, sampai segini untuk videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.